malam. Perkenalkan, nama saya Mita Febrianti dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi dengan nomor induk mahasiswa 122490021. Di sini saya akan mempraktikkan ulang hal yang sudah saya pelajari pada praktikum pengolahan sinyal digital minggu lalu. Itulah program pertama yang akan saya buat adalah F sama dengan 1000. Garis ini mendefinisikan frekuensi sinyal sinusoidal yang akan dibuat. Di sini frekuensi yang akan jelek banget anjay. Baiklah, program pertama yang akan saya buat. Di sini saya akan buat F sama dengan 1000. Ini merupakan uh, definisi dari frekuensi sinyal sinusoidal yang akan dibuat dan frekuensinya adalah 1000 Hz. Lalu yang selanjutnya Fs sama dengan 8000. Nah, eh, baris ini merupakan frekuensi sampel atau sampling frekuensi untuk proses digitalisasi sinyal. Dalam konteks ini, frekuensi sampelnya adalah 8000 Hz. Lalu yang selanjutnya, Ps sama dengan 1/Fs. Nah, ini untuk menghitung periode sampel, yaitu interval waktu antara dua sampel berturut-turut. Yang dimana di sini nilai Fs-nya adalah 1/8000 detik. Lalu selanjutnya Ns sama dengan 512. Variabel ini menentukan jumlah sampel yang ingin kita hasilkan. Dalam hal ini, saya memilih untuk membuat 512 sampel. Lalu selanjutnya T sama dengan buka kurung siku 0,2 TS titik 2 TS bintang kurung NS minus 1 tutup kurung siku. Di sini kita membuat vektor T yang berisi nilai-nilai waktu dari 0 hingga ns minus 1 kali periode sampel. Jadi jika ns adalah 512 dan ts adalah 0,00125, maka vektor T akan berisi nilai-nilai waktu mulai dari 0 hingga 0,063875 detik dengan interval sampel yang sesuai. Lalu yang selanjutnya X sama dengan sin buka kurung 2 bintang I bintang F bintang T. Ini merupakan rumus untuk membuat sinyal sinusoidal dengan frekuensi F dan vektor waktu T. Dalam kasus ini, saya membuat sinyal sinusoidal dengan frekuensi 1000 Hz. Lalu yang terakhir kita akan tulis plot X. Hal ini berfungsi untuk memplotkan sinyal X yang telah kita buat. Lalu yang selanjutnya kita akan run. Berikut merupakan grafik hasil dari apa ini? Berikut merupakan hasil grafiknya. Lalu untuk yang kedua, sini
Kita akan tulis N sama dengan 0,01,28. Baris ini mendefinisikan vektor n dari 0 hingga 8 dengan increment sebesar 0,01. Artinya vektor n akan memiliki nilai dari 0, 0,01, 0,02, dan seterusnya hingga 8. Lalu yang selanjutnya X1 sama dengan cos 42 bintang PI bintang kurung 1/8 kurung bintang M tutup kurung dikurang I per 2. Sedangkan baris ini adalah mendefinisikan sinyal X1 yang merupakan kosinus dengan frekuensi. Lalu selanjutnya 1/8 HZ lalu selanjutnya X2 sama dengan cos 2 bintang PI dalam kurung minus 7/8 bintang N minus PI per 2. Mana ini mendefinisikan sinyal X2 yang merupakan kosinus dengan frekuensi minus 7/8 Hz dan fase awal minus N per 2 radian. Plot, plot, X1, R, ini berfungsi untuk memplotkan sinyal X1 dengan garis warna merah. Lalu yang selanjutnya hold on. Ini berfungsi untuk memberitahu MATLAB untuk tetap mempertahankan plot sebelumnya di dalam gambar, sehingga plot selanjutnya akan ditambahkan ke plot yang sudah ada. Lalu selanjutnya plot N X2 titik X. Ini untuk memplotkan sinyal X2 dengan garis warna hijau. Selanjutnya N sama dengan 0,2 0,28. Ini membuat sinyal kosinus baru dengan frekuensi sama seperti X1, tetapi menggunakan sampel 0
yang baru. Selanjutnya X sama dengan cos 2 pi 1/8 minus pi per 2. Ini untuk membuat sinyal kosinus baru dengan frekuensi sama seperti X1 tetapi menggunakan sampel yang baru. Lalu selanjutnya plot N, X, titik OB. Ini untuk memplotkan sinyal X sebagai titik baru. Lalu selanjutnya X label, buka kurung, petik, detik, petik, tutup kurung. Ini untuk memberikan label sumbu X dengan teks detik. Lalu yang terakhir, Y label, buka kurung, petik, tutup kurung. Ini untuk memberikan label sumbu Y dengan teks amplitudo. Lalu yang terakhir, hold off. Ini untuk mengakhiri mode hold on sehingga plot berikutnya tidak akan ditambahkan ke plot yang ada lagi. Ini kita akan merankan. Berikut merupakan hasil grafik untuk percobaan kedua. Percobaan ketiga, hal ini hanya sebagai komen, jadi tidak ada juga tidak penting. A sama dengan 10. Ini untuk mendefinisikan amplitudo sinyal sinusoidal sebagai 10. Lalu T sama dengan 0,2, 0,01,2, 0,9. Ini untuk membuat vektor waktu dari 0 hingga 0,9 dengan langkah 0,01. Ini akan digunakan untuk membuat sinyal sinusoidal S1. Lalu selanjutnya F sama dengan 2. Ini berfungsi untuk menetapkan frekuensi sinyal sinusoidal sebagai 2 Hz. Lalu S1-nya A sin 2 I T F. Ini untuk membuat sinyal sinusoidal S1 dengan amplitudo A, frekuensi F, dan waktu T yang telah ditentukan.
plot T titik S1, koma, titik F, Y, get, titik, koma, 2. Ini berfungsi untuk memplotkan sinyal sinusoidal S1 dengan warna merah yaitu R dan ketebalan garis 2 di sini sebagai line width 2. Lalu grid on untuk menampilkan grid pada plot sama dengan 0,1, persen periode sampling. Ini untuk menetapkan periode sampling sebagai 0,1. Lalu Fs sama dengan 1/Ts. Berfungsi untuk menghitung frekuensi sampling dari periode sampling yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu selanjutnya N sama dengan 0,2 Fs kurang 1 kurung per Fs. Ini dibuat untuk membuat vektor sampel N dari 0 hingga Fs minus 1 dengan langkah 1 per Fs. Ini akan digunakan untuk membuat sinyal sinusoidal S2. Lalu yang selanjutnya S2 sama dengan A sin buka kurung 2 I bintang bintang F kurung tutup. Hal ini untuk membuat sinyal sinusoidal S2 dengan amplitudo A, frekuensi F, dan sampel waktu N yang telah ditentukan. Lalu selanjutnya stem N, S2. Stem ini berfungsi untuk memplotkan sinyal sinusoidal S2 menggunakan diagram batang. Lalu grid Grid on sendiri berfungsi untuk menampilkan grid pada plot. Plot T, S, S1, titik E, with titik, 2. Hal ini sendiri berfungsi untuk memplotkan kembali sinyal sinusoidal S1 di atas plot yang ada. Lalu yang selanjutnya plot on. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, holter ini berfungsi untuk menahan plot saat ini agar plot selanjutnya dapat ditambahkan tanpa menghapusnya. Lalu selanjutnya stem N, S2.
kurung stand n, S2 ini berfungsi untuk memplotkan kembali sinyal sinusoidal S2 di atas plot yang ada dengan menggunakan diagram batang. Yang terakhir, grid tick on. Grid on sendiri fungsi untuk menampilkan grid pada plot yang ada. Gimana lagi ini yang salah? Lalu kita akan merangkai. Oi, kenapa nggak mau di-enter? Nggak mau di-run? Oh, ini ya, Ner, yang nggak muncul tadi, Ner. Iya, nanti itu. Ya, las, 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 las. Oh, yang selanjutnya. Oh, nanti di-cut, panas banget. A sama dengan 5. A sama dengan 5 ini untuk mendefinisikan amplitude sinyal sinusoidal sebagai 5. Lalu selanjutnya T sama dengan 0,0,1,2,1, lalu program selanjutnya yang akan kita buat adalah A sama dengan 5, di mana A sama dengan 5 ini mendefinisikan amplitudo sinyal sinusoidal sebagai 5. Lalu yang selanjutnya P sama dengan 0,20,1,21, koma. Ini untuk membuat vektor waktu T dari 0 hingga 1 dengan langkah 0,001.
Ini akan menghasilkan serangkaian nilai waktu yang dinyatakan dalam detik dari 0 hingga 1 dengan resolusi 0,001 detik. Lalu yang selanjutnya F sama dengan 3. Sama dengan 3 ini untuk menetapkan frekuensi sinyal sinusoidal sebagai F sama dengan 3. S1 sama dengan A, lalu bintang, sin, buka kurung, 2, bintang, PI, bintang, T, bintang, F, kurung, titik koma. Ini untuk membuat sinyal sinusoidal S1 dengan amplitudo A, frekuensi F, dan waktu T yang telah ditentukan. Lalu plot, buka kurung, T, koma, S1, koma, petik, R, koma, with, petik, koma, 2, titik. Hal ini berfungsi untuk memplotkan sinyal sinusoidal S1 dengan warna merah, yaitu petik R, dan ketebalan garis 2 dengan line width, 2. Lalu grid, buka kurung, ini untuk menampilkan grid pada plot. Lalu Fs sama dengan 30, ini berfungsi untuk menetapkan frekuensi sampling atau jumlah sampel yang diambil per detik sebagai 30 Hz. Lalu selanjutnya N sama dengan kurung 0, 2 Fs minus 1 tutup kurung per S titik koma. Ini sebagai proses normalisasi. Yang dimana ini membuat vektor sampel N dari 0 hingga Fs minus 1 dengan langkah 1 per Fs. Ini akan digunakan untuk membuat sinyal sinusoidal S2. Lalu S2 sama dengan A, S2 sama dengan A sin 2 bintang PI bintang F. Ini untuk membuat sinyal sinusoidal S2 dengan amplitudo A, frekuensi F, dan sampel waktu N yang telah ditentukan. Lalu selanjutnya stand N, S2. Kurung, titik koma, ini berfungsi untuk memplotkan sinyal sinusoidal S2 menggunakan diagram batang. Lalu grid. Grid on sendiri berfungsi untuk menampilkan grid pada plot yang ada. Lalu selanjutnya plot sama dengan T, S1, petik R, petik line width
titik, koma, 2, tutup kurung, tutup koma. Ini untuk memplotkan kembali sinyal sinusoidal S1 di atas dengan plot yang ada. Lalu hold, ketik on. Hold on sendiri berfungsi untuk menahan plot saat ini agar plot selanjutnya dapat ditambahkan tanpa menghapusnya. Lalu stem N S2 tutup kurung tutup koma. Ini untuk memplotkan kembali sinyal sinusoidal S2 di atas plot yang ada dengan menggunakan diagram batang. Lalu yang terakhir, grid on. Grid on sendiri berfungsi untuk melambangkan grid pada plot. Lalu di sini kita akan merankan hasil program kita. Berikut merupakan hasil diagram dari program terakhir. Baiklah, hal itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai praktikum pengolahan sinyal digital minggu lalu. Bila terjadi kesalahan, mohon maaf. Selamat malam.